Siang anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, biar bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran Ibu hari ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seni tari kreasi dengan buku pedoman yang disusun oleh Mila Sari pada tahun 2017 bulan Januari, yang berjudul Seni Budaya Kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Nah, sesuai dengan hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2021. Materi kita hari ini tentang tari kreasi, yaitu tentang pengertian, jenis tari kreasi, dan keunikan gerak tari kreasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian tari kreasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan jenis tari kreasi. Yang ketiga, siswa dapat memahami keunikan gerak tari kreasi. Keempat, siswa dapat mengidentifikasikan ragam gerak tari kreasi. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsur pendukung dalam tari. Dan yang terakhir, siswa dapat mengkomunikasikan gerak tari kreasi, baik secara lisan maupun tulisan. Pengertian tari kreasi. Tari kreasi adalah tarian yang dalam bentuk watak, jiwa, dan irama yang sama sekali terbebas dari kata, norma, dan hukum tari yang telah ada sebelumnya. Jadi menurut Tarik Yuandana dan Angga Fitriyono dalam buku Tari Kreasi Anak Madura tahun 2022, tari kreasi bisa juga diartikan sebagai tarian yang telah mengalami pengembangan. Pengertian lain dari tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisi atau merupakan pengembangan dari pola-pola tari yang telah ada. Pada awalnya tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya perpaduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain, dikembangkan dengan unsur-unsur tradisi yang ada dan diiringin dengan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari Nusantara lebih beragam. Jadi tari kreasi ini merupakan pengembangan dari tari tradisi. Nah, tari tradisi ini bisa berupa tari rakyat atau tari klasik. Jadi dalam gerak tarinya, dari kostum, dari iringan musiknya itu sudah merupakan perpaduan, ya, perpaduan dari bisa dari negara lain, bisa dari daerah lain, misalnya tari Bali. Misalnya kita suka tari Nusantara dari Sulawesi atau dari Kalimantan. Nah, ada beberapa gerak yang bisa kita masukkan dalam tari Bali ataupun gitu sebaliknya ya. Misalnya tari Sunda. Nah, ada beberapa gerak misalnya dari agemnya, kadang-kadang ada gerak tari Sunda yang memakai agem cuma lebih dikembangkan lagi seperti itu ya. Kadang ada juga gerakan yang dari negara luar, dari negara lain yang kita ambil beberapa gerakan untuk kita kombinasikan dalam tarian yang kita buat ya. Jadi masih ada beberapa yang berpolakan tari tradisi. Gerak dari gerak tari, pola lantai, kostum, iringan. Tapi itu sudah merupakan pengembangan dari tarian yang sudah ada sebelumnya. Tari kreasi mempunyai bentuk mengekspresikan yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika dari pertunjukan. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya daerah lain atau negara lain maupun hasil karya dari penciptanya. Sebagai contohnya, tari dari Bali seperti tari Kebiat Rompong, tari Olek Tamulilingan, tari Manekrawe, dan lainnya. Jadi, tari kreasi ini lebih mengutamakan nilai estetis ya.
bukan dari segi nilainya. Kalau misalnya kalau tari rakyat itu ada fungsinya, misalnya untuk ritual, untuk keagamaan, sedangkan dalam tari kreasi ini hanya mengutamakan estetis. Jadi tergantung karya kreativitas dari penciptanya. Jadi ini disebut bersifat individual. Jadi dia tergantung dari kreativitas seorang koreografer ya. Jadi dia maunya seperti apa, misalnya temanya dia mau seperti apa, itu tergantung dari individu si pencipta tarinya ya. Jadi tidak terikat oleh pola-pola fungsi atau yang mau digunakan untuk keagamaan atau yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi ini dia bebas berekspresi, seorang koreografi bebas berekspresi untuk menciptakan suatu gerak tari atau suatu tarian. Nah, jenis-jenis tari kreasi. Tari kreasi memiliki keragaman dan keunikan yang tentu berbeda dengan kawasan Asia. Perkembangan seni termasuk seni tari terjadi secara alami dan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu muncul keragaman seni tari baik di Nusantara maupun di luar Nusantara, mancanegara maksudnya. Jenis tari kreasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi. Artinya, tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreo, musik, tata busana, dan tata rias maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Salah satu contohnya tari kreasi yaitu tari nada gojek dari Betawi yang ditarikan oleh siswi SMK Negeri di Jakarta, jurusan seni tari. Tarian ini diciptakan pada tahun 2014 oleh siswi SMK dengan bimbingan guru kesenian, dan tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi dengan iringan, gamelan topeng, dan properti tari yaitu payung. Dan yang kedua, tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam hal koreografi, musik, tata rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru yang non-tradisi yang biasa kita sebut sebagai tari kontemporer ya. Jadi tari ini sama sekali bebas dari gerak-gerak atau pakem-pakem yang ada dalam tari tradisi. Misalnya dalam kostum, dia tariannya biasanya kalau tari Bali pakai kamen atau pakai kemben. Nah, kalau kontemporer dia tidak perlu kostum seperti itu. Tergantung temanya, tergantung tema tarian, tergantung koreografernya. Misalnya kalau misalnya dia pakai celana saja atau pakai rok atau pakai gaun, jadi tergantung disesuaikan dengan tema tariannya ya. Jadi geraknya pun kalau misalnya tidak pakai pakem-pakem yang ada di tradisi lagi, tidak pakai agem lagi, tidak pakai seledet, sudah lepas kayak kalau kita lihat seperti tari modern ya, tidak ada agem, tidak ada seledet, tapi unsur utamanya tetap badan kita, yaitu gerak dari tubuh kita. Keunikan gerak tari kreasi. Tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tari Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerak dan aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren. Beberapa contoh tari kreasi. Yang pertama yaitu tari gegot. Tari gegot merupakan tari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976. Merupakan tarian
remaja putri Betawi yang sedang bersenda gurau dalam menjalankan masa remajanya. Jadi canda dan tawa mewarnai kehidupan. Ide garapan tari ini berangkat dari karakter Topeng, Panji, dan Jingga, di mana dua karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia. Dari dua karakter tersebut sehingga dapat disimpulkan menjadi bentuk tari pergaulan dan gerak canda yang diartikan sebagai kebersamaan. Iringan tari gegot adalah musik topeng Betawi, yaitu yang terdiri dari kendang, gong, kempul, kenong tiga, kenceng, kecrek, serta rebab. Nah, tari ini berfungsi sebagai tari untuk pertunjukan atau theatrical dance. Ya, dari kostum kita sudah bisa lihat, inilah merupakan ciri khas dari tari Betawi. Kostumnya, warna-warninya dan hiasan kepalanya. Dari fisiknya ini kita sudah bisa lihat ya. Nah, gerakannya pun begitu. Tari Betawi itu punya ciri khas gerak tersendiri ya. Jadi gerak tari ini mengambil terinspirasi dari dua karakter topeng, yaitu tokoh Panji dan Jingga. Ini salah satu contoh tariannya. Tulisannya ya. Kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua yaitu tari saman. Tari saman adalah sebuah tari suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita tonton lagi ya. Ini contoh tari saman. Oke, cukup ya. Nah, ini ada contoh tari saman lagi yang ditarikan oleh teman-teman kalian. Kita lihat kakak kelas kalian ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia saman sekarang sudah pakai musik ya. Ada tari saman yang pakai musik. Kalau dulu tari saman itu tidak pakai musik. Jadi musiknya itu berasal dari dalam
tubuh dari penarinya sendiri, seperti tepuk tangan, pukul dada, pukul bahu, paha, dan sambil menyanyi. Nah, kalau sekarang sudah ada musiknya. Ini salah satu contoh pengembangan dari tari tradisi, tari saman, ya. Banyak lagi pengembangan yang lain, seperti nggak semuanya duduk, ada yang divariasikan dengan berdiri atau merubah posisi duduk. Jadi banyak variasi yang dilakukan dalam tari Aceh ini ya. Itu salah satu contoh ya. Yang ketiga itu tari ronggeng blantek. Nah, dari kostumnya bisa kita identifikasikan berasal dari mana tarian ini ya. Tari ronggeng blantek diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwi Widyastuti. Tari ronggeng blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blantek. Di mana di dalam memulai suatu pertunjukan topeng biasanya sebagai pembuka, diawali dengan sebuah pertunjukan tari, yaitu yang disebut ronggeng blantek. Nah, dalam perkembangannya tarian ini menjadi tarian lepas dan banyak diminati oleh masyarakat. Jadi dulu tari ronggeng ini ditarikan pada saat ada teater Betawi. Jadi sebelum teater dimulai, nah ditarikanlah tari ronggeng ini sebagai tari pembuka atau penyambutan ya kalau kita kenal ya. Nah, tapi sekarang dalam pengembangannya tari blantek ini sudah terlepas dan berdiri sendiri. Jadi tari ini bisa ditarikan kapanpun dan dimanapun walaupun tanpa teater Betawi ya. Kita lihat contoh tariannya. Ini yang terakhir yaitu tari piring dari Sumatera Barat. Ini ada tradisi, kalau dulu tari piring itu ada tradisi untuk menginjak berdiri lalu loncat-loncat di atas percikan piringnya. Nah, tapi sekarang sudah banyak jenisnya tari piring, sudah jarang lagi ada yang pakai atraksi itu ya. Tariannya sangat energik. Oke, ini banyak jenisnya kalau tari piring ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah ibu akan bagikan kalian kelompok. Ini nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ini nama-nama kelompok kalian. Nah, tugasnya yaitu, nah ini nama kelompok, ini LKPD yang pertama, lembar kerja yang pertama. Kalian tulis nama kelompoknya, nama tarian, asal usul tarian dari daerah mana, fungsi tarian. Jadi fungsi tarian itu ditarikan kapan, pada saat apa, atau pertunjukan, atau untuk keagamaan, atau untuk pendidikan, atau untuk penyambutan. Jadi kalian cari fungsi tarian yang kalian pilih ya, dan deskripsikan. Jadi maksudnya ini dideskripsikan, ini tari ini fungsinya untuk apa dan ditarikan saat kapan ya.
dari geraknya bagaimana, dari kegunaannya, fungsinya, terus keunikan dari tarian ini apa. Oke. Dan yang kedua, tabel yang kedua, jadi ada 2 tabel. Tadi nama tarian tadi yang kalian pilih, nah menggunakan properti apa tidak? Tulis di sini. Nah, kostumnya seperti apa? Pasti ada dari setiap daerah pasti mempunyai istilah-istilah tertentu dalam kostum tradisinya yang dipakai penarian, kayak kemben atau kaman. Nah, di Bali mungkin kaman, kalau di Jawa atau di Sumatera mungkin bahasanya mungkin yang lain ya. Nah, iringannya apa aja? Nah, gerakan yang ciri khas menjadi ciri khas dari tarian tersebut apa ya? Oke, sudah sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti kalian bisa kerjakan tugas itu minggu depan. Ibu harapkan sudah selesai dan kalian siap untuk mempresentasikannya bersama kelompok Anda, kelompok kalian ya. Kita untuk presentasi mungkin kalau bisa kita dalam 1 kali pertemuan. Kalau tidak memungkinkan ya kita ambil 2 kali pertemuan ya, lihat situasi saat itu ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Semoga kita minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat semuanya. Makasih, dadah.